Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terutama para karyawan, pegawai, para manajer, para pimpinan perusahaan, dan pimpinan instansi. Video kali ini saya mau membahas tentang revolusi motivasi. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada video saya yang sama ini, tetapi panjang. Ini tidak panjang, mungkin hanya sekitar 20 menitan gitu. Baik, kita mulai. Pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sujitno, lahir di Banyuwangi tahun 53. Kemudian alamat saya di Permata Jingga ya, di Malang. Status saya sebagai mantan direktur PTPN 11. Kemudian saya sekarang profesi saya sebagai trainer. Kemudian pengalaman kerja saya 38 tahun. Pendidikan saya terakhir S2 Manajemen Industri di Catholic University Leuven, Belgia. Nah, karya tulis saya 115 judul buku. Jadi 115 buku sudah yang terkait dengan soft skill ya. Ya, diantaranya leadership, motivation, karakter building, teamwork building, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai. Apa itu revolusi motivasi? Revolusi motivasi adalah perubahan ya dari motivasi yang muncul karena pengaruh dari luar diri kita ke motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi itu namanya revolusi motivasi. Jadi pengaruh dari luar, kita bergerak mengarah kepada motivasi pengaruh dari dalam diri sendiri. Motivasi itu apa? Motivasi adalah satu keinginan atau daya dorong ya untuk kita melakukan sesuatu. Kalau motivasi kerja yang dimaksud dalam materi ini adalah motivasi kerja, yaitu daya dorong ya untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, atau biasa orang bilang semangat kerja. Motivasi adalah faktor penting dari kinerja ya. Jadi kita ini bekerja, itu yang dihargai adalah kinerja kita, yang dibayar itu adalah kinerja kita. Kalau kita sebagai karyawan atau pegawai itu pasti harus menghasilkan kinerja. Nah, kinerja itu adalah kombinasi atau perpaduan antara potensi dan motivasi, atau potensi kali motivasi. Ya, walaupun masih ada faktor-faktor lain, tetapi yang sangat dominan adalah dua faktor ini, yaitu kinerja adalah gabungan atau perkalian dari potensi dikalikan dengan motivasi. Nah, ini ilustrasi bahwa kita kalau melakukan satu pertandingan supaya dalam pertandingan ini kita menang, ya, jadi tarik tambang ini supaya kita menang, ada dua syarat, yaitu tadi bahwa kita memiliki potensi yang tinggi, dan yang kedua adalah motivasi yang tinggi pula. Ya. Apa bedanya potensi dan motivasi? Ya, potensi itu adalah hard skill, jadi kemampuan atau keterampilan keras, ya, atau ilmu pengetahuan, kita pinter komputer, kita pinter teknik, ya, kemudian kita pinter keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya hard skill. Kemudian kalau motivasi itu termasuk kategori soft skill. Jadi soft skill itu keterampilan lunak, yaitu hal-hal yang terkait dengan perasaan, dengan jiwa, ya, dengan spiritualitas, dengan hati, ya. Potensi itu keberadaannya di dalam diri kita itu relatif konstan, jadi tidak seperti motivasi. Kalau motivasi itu fluktuatif, ya. Kalau pengetahuan atau potensi kita ini tetap, mamanya kita ini pinter komputer, ya pinter terus, sehari ini pinter, besok pinter, ya lusa pinter juga gitu. Tapi kalau motivasi tidak seperti itu. Jadi motivasi itu bisa pagi ini kita memiliki motivasi
yang tinggi, tapi pada saat tertentu karena atau siang atau sore karena kita kecewa atau apa, itu bisa turun drastis gitu. Jadi motivasi itu naik turun ya. Kemudian kalau potensi itu relatif bisa bertambah terus. Kalau kita mau belajar pengalaman itu, kemampuan kita, hard skill kita itu akan bertambah terus. Tetapi kalau motivasi itu tidak seperti itu. Jadi tetap motivasi itu naik turun walaupun kita ini sudah dari sisi waktu umpamanya pengalaman di perusahaan itu 50 tahun, sudah umur 50 tahun, mohon maaf, 60 tahun dan lain sebagainya, itu tetap saja yang namanya motivasi itu bisa naik, bisa turun. Tetapi kalau potensi tidak seperti itu, jadi relatif bertambah terus. Kemudian potensi itu tidak terkait dengan perasaan, jadi marah, susah, sedih, itu tetap pinter komputer, ya kalau kita ahli komputer. Tetapi motivasi tidak seperti itu, sangat terkait dengan perasaan. Kemudian potensi itu mengikuti zaman. Jadi kalau kita ilmu pengetahuan, IT dan lain sebagainya itu berubah meningkat, kita harus mengikuti ya. Jadi harus mengikuti itu. Tetapi kalau motivasi itu tidak mengikuti zaman, kapan saja, zaman dulu, sekarang, nanti milenial ya, gen apa saja, namanya motivasi itu tetap aja. Jadi artinya pengetahuan atau masalah yang terkait dengan motivasi itu tidak terkait dengan perkembangan zaman. Artinya dulu juga ada orang malas, ya. Sekarang pun juga ada orang malas. Zaman milenial pun juga ada orang malas, begitu ya. Jadi tetap saja. Jadi tidak mengikuti perkembangan zaman. Mengelola motivasi jauh lebih sulit daripada potensi. Ya, kenapa? Nah, ini. Karena motivasi itu terkait tadi dengan perasaan. Ya, membangun motivasi sekarang. Ada dua model. Jadi banyak sebetulnya teori motivasi ini, tetapi saya membagi menjadi dua model saja supaya sederhana gitu. Karena kalau kita ikuti teori itu justru seringkali malah kita bingung gitu. Intinya motivasi itu apa gitu malah tambah bingung. Tapi kalau ini saya kelompokkan menjadi dua model saja, yaitu yang pertama adalah motivasi, ya semangat kita itu karena pengaruh dari luar diri kita. Jadi di luar diri kita, ya itu yang pertama. Yang kedua, motivasi, ya munculnya motivasi karena pengaruh dari dalam diri sendiri, karena adanya satu kesadaran yang tinggi, kemudian kita semangat untuk melakukan kegiatan. Gitu. Nah, yang model pertama, motivasi pengaruh dari luar diri kita itu apa saja? Yang pertama itu reward and punishment. Jadi reward and punishment system itu memotivasi karena dari luar diri kita. Ya kita dimotivasi diberikan reward atau punishment. Kemudian yang kedua pengaruh kepemimpinan ini juga di luar diri kita. Pemimpin baik ya kita semangat gitu ya. Kalau enggak atau aturan dan lingkungan kerja. Jadi kita semangat kita ini muncul karena mungkin ada aturan-aturan yang mengenakkan kita, baik, lingkungan kerjanya juga bagus, itu kita semangat kerja. Kemudian status dan pengakuan, jadi kita ini status kita ini apa, umpamanya saja sebagai pejabat atau apa, terus kemudian kita juga senang atau semangat tinggi kalau ada pengakuan dari orang lain. Nah ini adalah motivasi pengaruh dari luar. Jadi motivasi kita ini muncul manakala ada hal-hal yang dari luar seperti ini contohnya. Nah ini gambaran reward and punishment ini kita semangat kalau ada uang atau kita semangat karena kita takut pada pecut ini ya. Ini reward and punishment, jadi ada penghargaan, ada sanksi. Kemudian karena pimpinan, jadi kalau pimpinannya baik, motivasi kita tinggi ya. Tetapi kalau pimpinan kita jelek, motivasi kita rendah. Jadi motivasi itu muncul karena pengaruh dari kepemimpinan ya. Itu yang sekarang itu ada ya, kebanyakan itu seperti itu pemahamannya. Kita kerja ini baru semangat tinggi kalau pimpinannya baik, kalau pimpinannya jelek malas kerja gitu. Jadi ini motivasi pengaruh dari luar ya, dari pimpinan. Kemudian aturan dan lingkungan kerja. Jadi ini bagaimana peraturan penggajiannya,
sistem jenjang karir, sistem penilaian kerjanya, peraturan pensiun, dan budaya kerjanya seperti apa. Ya, ini akan mempengaruhi semangat. Kemudian yang keempat tadi, status dan pengakuan, jadi kedudukan, pangkat, jabatan gitu. Kemudian juga dihormati atau diakui keberadaannya. Nah, ini akan mempengaruhi semangat, jadi status dan pengakuan. Ini semua itu adalah motivasi yang sesuatu yang mempengaruhi motivasi kita. Jadi dari luar diri kita. Ya. Sisi positif dari model motivasi dari luar ini itu yang pertama muncul seketika. Jadi kalau seseorang itu sudah dibilang kamu kerja yang baik, tak kasih hadiah, tak kasih kenaikan pangkat. Tapi kalau enggak, kamu akan saya beri panis, akan saya turunkan pangkatmu lah. Ini semangat itu bisa muncul seketika. Kemudian orang akan berusaha untuk semaksimal karena ada yang diharapkan dalam artian reward and punishment itu tadi. Kemudian hasilnya akan segera bisa dirasakan ya. Jadi dari sisi perusahaan hasilnya sistem ini memang bisa langsung atau segera dirasakan ya. Sisi negatif dari model motivasi dari luar ini, yang pertama intensitas motivasi itu fluktuatif, tergantung ada tidaknya reward and punishment, ada pimpinannya, tergantung juga pimpinannya baik atau buruk. Jadi intensitas motivasinya itu naik turun. Gitu. Kemudian yang kedua bisa terjadi demotivasi manakala sistem reward and punishment katakan begitu tidak dilaksanakan atau implementasinya tidak sesuai dengan rencana. Jadi orang justru malah banyak yang kecewa, demotivasi. Kemudian orang akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan reward and punishment itu. Dan juga mungkin kalau ada pimpinan yang tidak baik, dia akan menggunakan segala cara untuk supaya pimpinan itu segera ganti. Gitu. Nah, sekarang masuk ke model yang kedua, yaitu motivasi pengaruh dari dalam diri sendiri. Artinya kita ini termotivasi ya karena adanya satu kesadaran, adanya satu pemahaman yang membuat diri kita ini sadar dan tahu persis, kemudian kita muncul ya motivasi, semangat. Jadi tidak dipengaruhi karena pimpinan, bukan karena ada reward and punishment. Jadi model yang kedua itu adalah motivasi yang betul-betul muncul dari diri sendiri. Artinya setelah memahami sesuatu, tahu sesuatu, maka akan muncul dari diri sendiri, tidak terpengaruh dari luar. Apakah ada atasan atau tidak, dia akan tetap semangat bekerja. Ada reward atau punishment, tidak ada juga tidak apa-apa ya. Yang penting bekerja dengan baik. Nah, ini adalah model yang kedua. Pengertiannya, motivasi pengaruh dari dalam diri dimaksudkan bahwa orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena satu kesadaran yang tinggi bahwa dia memang harus melakukan hal itu. Motivasi ini banyak melibatkan yang pertama kecerdasan hati, keinginan mulia, dan spiritualitas. Nah, ini kira-kira ini ya yang termasuk di dalam motivasi karena muncul dari dalam diri sendiri atau kesadaran, yaitu dalam bentuk ini motivasi dari dalam diri. 6 rahasia ini sebetulnya masih banyak, cuma ini yang pokoknya. Yang pertama itu adalah mampu mengelola rasa kecewa. Jadi di dalam diri kita sendiri, atau katakanlah yang namanya rasa kecewa itu menyebabkan turunnya motivasi, itu rumus. Jadi muncul kecewa, maka akan muncul turun motivasi kerja kita. Ini sudah semacam hukumnya seperti itu. Jadi di mana kita muncul rasa kecewa, maka akan turun motivasi kerja kita. Jadi musuh utama motivasi itu sebetulnya adalah perasaan kecewa. Nah, perasaan kecewa itu di perusahaan banyak sekali gitu, macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu sekarang antisipasinya bagaimana diri kita ini mampu mengelola rasa kecewa, sehingga rasa kecewa ini tidak lama-lama berada di dalam hati kita, sehingga tidak mengganggu motivasi kita gitu. Ya, jadi begitu ada sesuatu yang mungkin mengecewakan, kita segera atasi, kita segera ingat ya, kita kelola supaya kita tidak sampai turun semangat. Yang kedua,
ya selalu berharap rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu ya satu kesadaran bahwa kita ini kepingin membawa rezeki atau pulang itu yang halal. Nah, rezeki yang halal itu baru bisa didapatkan manakala kita bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat yang tinggi. Sehingga kalau kita memiliki keinginan untuk mendapatkan yang halal, maka ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk bekerja lebih baik dengan semangat tinggi. Kemudian yang ketiga, itu merasa mendapatkan rezeki setiap hari. Jadi kita ini berpikir, membayangkan, ya, merasakan bahwa sebetulnya kalau kita ini sebagai pegawai atau karyawan, sebetulnya setiap hari itu kita mendapatkan rezeki. Cuma rezeki itu dikumpulkan kemudian tanggal 1 diberikan, ya, kita sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta itu kalau dibayar bulanan, sebetulnya kita setiap hari itu menerima rezeki. Nah, kalau kita ini menerima rezeki, itu dalam diri kita ini muncul satu kesadaran kita ingin menjalankan kewajibannya, ingin bekerja lebih baik karena sebenarnya kita setiap hari menerima rezeki. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau kita sebagai pegawai itu mendapatkan hak, ya, tapi juga melaksanakan kewajiban. Nah, bagaimana caranya supaya hak dan kewajiban ini seimbang? Maka caranya yang paling mudah adalah memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita dengan motivasi yang tinggi. Jadi jangan sampai turun, karena begitu turun kinerja itu menjadi rendah sehingga kewajiban itu tidak seimbang dengan hak, ya. Jadi kalau hak itu kan biasanya relatif sama. Jadi kalau gaji itu tiap bulan yaitu kita kerja malas atau rajin, gajinya itu ya seperti itu. Nah, kalau pas kita malas, artinya kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik lah. Padahal kita ini kepingin mendapatkan rezeki yang halal. Maka antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, caranya sekali lagi yang paling mudah adalah memaksimalkan potensi dan memaksimalkan motivasi. Kemudian yang kelima, memahami hakikat kerja. Nah, niat kita ini bekerja ini untuk apa? Pemahaman mengenai hakikat kerja ini terutama bahwa kerja ini sebetulnya urusannya juga dunia akhirat. Kerja ini urusannya juga dengan manusia dan Allah, ya. Kemudian kerja ini sebetulnya pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, bukan atasan. Ya, kerja ini hakikatnya yang kita cari itu bukan hanya uang, tetapi kita mendapatkan gaji dan juga pahala. Sehingga dengan memahami hakikat kerja, ya, itu kita bisa bisa menyadari bahwa saya ini atau kita ini bekerja harus dengan semangat yang tinggi karena kerja ini adalah ibadah, ya. Semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Semakin baik yang kita kerjakan, maka lebih baik pahalanya, ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah memahami hakikat hidup. Yang pertama kita sadari, untuk apa manusia itu diciptakan, ya, oleh Allah ini untuk apa? Kita paham bahwa Allah itu menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, katanya begitu. Nah, pekerja ini adalah bagian daripada ibadah. Sehingga kalau kita pemahamannya kerja ini ibadah, nah semakin baik kerjanya, semakin banyak pahalanya. Kerja ini baru akan dikatakan baik kalau kita memiliki semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi. Yang kedua, apa tujuan hidup kita yang hakiki? Nah, tujuan hidup kita yang hakiki sebetulnya mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Nah, supaya kita ini tetap bahagia di dunia, paling tidak kerja kita ini harus baik. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan satu kebahagiaan, ya, dari nikmat Tuhan, ya. Dan juga kalau kita bekerja baik, insya Allah kita akan mendapatkan balasan imbalan gaji yang tinggi. Belum imbalan yang di akhirat. Jadi tujuan hidup kita harus paham bahwa kita ini, hidup ini yang dicari adalah bahagia. Nah, setiap sesuatu yang tidak membuat bahagia, maka harus kita usahakan untuk bahagia. Kemudian kalau kita kepingin bahagia di akhirat, maka kita bekerja baik, tidak berani menyimpang, tidak berani korupsi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memiliki tujuan hidup yang hakiki. Ini kedua, kok sama ini ya? Bentar, ini kedobelan. Yang keempat, setiap yang kita perbuat pasti ada balasannya. Jadi apa yang kita perbuat sekecil apapun, ya, kita mesti ada balasannya dari Allah. Sehingga dengan memahami ini,
maka kita akan selalu melakukan kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Ya, tentu kalau dalam kerja baik kita adalah dengan motivasi yang tinggi. Terus hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita ini bekerja dengan baik, manfaatnya luar biasa karena bekerja ini manfaatnya untuk orang lain, ya memang untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian dunia sebentar, akhirat tidak terbatas. Nah, ini kita sadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Kalau dibanding dengan akhirat, akhirat itu miliaran tahun, sedang di dunia hanya maksimum 100 tahun. Nah, kita ini hidup di dunia 100 tahun akan dibalas dengan bermiliar-miliar tahun. Nah, ini kita usahakan bahwa kerja selama 8 jam itu kalau bisa dicatat sebagai ibadah. Kita usahakan ibadah. Supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan balasan. Ya, jadi kerja kita bisa dicatat sebagai ibadah, kita nanti dapat balasan di akhirat yang panjang itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah masuk surga. Nah, ini kira-kira 6 rahasia tadi. Nah, motivasi dari dalam diri itu kira-kira seperti ini prosesnya. Jadi memahami, kemudian pola pikir kita berubah, ya, kemudian sikap dan perilaku kita berubah dalam artian bahwa motivasi kita akan stabil tinggi. Nah, yang dinamakan revolusi motivasi, saya ulang tadi sudah, tapi ini mungkin lebih paham untuk memberikan pemahaman lebih jelas bahwa revolusi motivasi adalah perubahan mindset, sikap dan perilaku kita untuk memperkecil motivasi karena pengaruh dari luar dan memperbesar motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Tadi kita lihat ini ya, motivasi dari luar yang warna kuning, yang warna merah itu motivasi dari dalam. Yang namanya revolusi motivasi adalah berubahnya atau berpindahnya dari warna kuning ke warna merah. Nah, seperti mungkin umumnya sekarang ini kondisi kita ini seperti ini. Jadi kita ini motivasi kita ini yang kuning itu 80% ya, karena pengaruh dari luar itu 80%. Ya, kita masih takut sama atasan, kalau tidak ada atasan ya tidak apa-apa. Terus kemudian niat kita pokoknya belum sampai ke yang merah ini. Yang merah hanya 20% saja. Nah, ini kita rubah. Kita adakan revolusi sehingga bisa terbalik seperti ini ya. Jadi kita yang dari dalam itu 80%, dari luar itu 20%. Nah, inilah namanya revolusi motivasi ya. Pengaruh revolusi motivasi, yang pertama, motivasi tidak terpengaruh kondisi luar, yang pertama. Yang kedua, motivasi relatif konstan tinggi karena pengertian dari atau kesadaran dari dalam diri kita, bukan karena dari luar. Kemudian bekerja dengan enjoy ya. Kemudian gaji menjadi barokah ya, kemudian nanti akan mendapatkan pahala ya karena kita bekerja sebagai ibadah tadi, kemudian prestasi kerja akan menjadi lebih baik ya, kerja menjadi bernilai ibadah, hidup bahagia penuh ridho Allah. Nah, kemudian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.